teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Contoh Angel di sekolah Minggu online. Adik-adik, hari ini kan hari Minggu. Sudah waktunya kita untuk ibadah sekolah Minggu. Contoh yakin nih adik-adik semua di rumah pasti udah pada mandi, sarapan, ya kan? Kalau udah mandi kan udah wangi, udah harum. Terus kalau udah sarapan perutnya udah kenyang, pasti lebih semangat untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai bahas sekolah Minggu kita, Contoh mau ajak kita yel-yel dulu. Adik-adik di rumah pasti pada ingat kan yel-yelnya kan? Harus ingat dong, gak boleh dilupakan. Itu kan yel-yel sekolah Minggu gereja kita. Jadi harus diingat sampai kapanpun, oke? Kalau gitu Contoh akan ajak kita yel-yel kita. Kalau Contoh bilang sekolah Minggu Purwodadi, nah adik-adik udah siap ya gayanya gimana ya, posenya ya, oke? Kalau gitu kita akan mulai yel-yelnya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Sekali lagi, oke? Ikuti Contoh. Sekolah Minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan. Adik-adik, karena adik-adik udah mandi, udah sarapan, jadi udah tiba bagi kita untuk bersemangat memuji Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Kita akan mulai ibadah sekolah Minggu kita. Kita mau bersukacita, bernyanyi, bergembira bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan ku daki-daki gunung yang tinggi. Ikuti gerakan Contoh dengan penuh semangat ya dari rumah ya, oke? Mari kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik, benar sekali lagu yang kita nyanyikan. Tuhan Yesus itu selalu ada di setiap waktu kita. Bukan hanya di waktu kita senang aja adik-adik. Di waktu kita lagi sedih, lagi susah, Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita. Makanya kalau kita jadi anak Tuhan, harus selalu percaya sama Tuhan Yesus, oke? Nah, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita doa dulu ya. Ayo semuanya ambil sikap doa yang baik dari rumah. Ikuti doa Contoh dengan pelan ya. Kalau doa nggak boleh main-main, nggak boleh ganggu kokonya, nggak boleh ganggu titinya atau cocenya. Harus sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami bagi kami hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan,
Kami mau memuji, bernyanyi bernyanyi bagi Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita baru nyanyi satu lagu kan? Adik-adik di rumah udah pada capek belum? Belum kan? Pasti masih semangat untuk memuji Tuhan. Nah, karena adik-adik semua masih semangat memuji Tuhan, contoh juga masih semangat nih untuk bernyanyi. Adik-adik masih tetap berdiri ya? Ayo tetap berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Kita menyanyikan satu lagu, setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesus kita. Oke? Mari kita nyanyikan lagu ini. Lebih tinggi dari langit, lebih indah dari pelangi, dan juga mengalahkan semua yang ada di dunia ini. Karena kasih Yesus adalah kasih yang paling indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Adik-adik gimana? Udah nyanyi 2 lagu nih, masih semangat terus nggak memuji Tuhan? Masih kan? Nah, karena adik-adik masih semangat terus memuji Tuhan, kita masih mau lanjut bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik, contoh mau bilang sama adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak? Burung pipit itu kan kecil kan bentuknya kan. Nah, burung yang pipit yang kecil itu aja Tuhan Yesus pelihara loh adik-adik. Padahal burung pipit kan tidak pernah menabur, dia aja masih Tuhan pelihara. Terus adik-adik pernah lihat nggak bunga? Misalnya mungkin di rumah adik-adik ada bunga, atau adik-adik pernah pergi ke taman bunga. Wah, bunganya bagus-bagus kan adik-adik? Wah, bunga itu juga Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara dan berkati kita. Ayo, kita mau nyanyikan satu lagu, burung pipit tidak menabur. Ayo ikuti gerakan contoh ya. Kita nyanyikan lagu ini yang penuh semangat. Terlebih
tiba bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar cerita, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Lagunya pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Ayo ikuti gerakan contoh sekali lagi ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Sekali lagi. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Oke adik-adik, tiba bagi kita untuk dengarkan cerita firman Tuhan ya. Duduk yang tertib, duduk yang diam, dan dengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Bye-bye adik-adik semuanya. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Lausa Andre di sekolah minggu online. Nah, gimana kabar adik-adik di rumah? Saya yakin kabar adik-adik pasti sehat dan luar biasa. Kalau gitu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, dudukkan kepala. Doanya diikuti ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami sudah Kami sudah bernyanyi bernyanyi untuk Tuhan. untuk Tuhan. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan cerita cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Kami berdoa Kami berdoa demi nama demi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah, langsung mau tanya nih. Tadi siapa ya yang bangunnya kesiangan? Ayo. Wah, pasti semalam tidurnya larut malam. Makanya adik-adik bisa bangun kesiangan. Atau siapa tadi yang bangunnya pagi-pagi? Nah, pasti adik-adik tidurnya cepat, makanya bisa bangun pagi. Nah, adik-adik, ketika adik-adik tidur, tentu adik-adik ketika tidur itu namanya adalah adik-adik sedang istirahat. Karena apa? Ya, adik-adik perlu istirahat karena adik-adik sudah banyak melakukan aktivitas. Contohnya adik-adik seperti bersekolah. Wah, setiap hari siapa sini yang setiap hari bersekolah? Wah, pasti sekolahnya padat ya belajarnya. Lalu ada ekstra kurikulum dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu tentu malamnya kita perlu istirahat. Adik-adik, demikian juga Tuhan ketika melakukan segala penciptaan. Nah, masih ingat kan? Tuhan melakukan penciptaan berapa hari? Ya, 6 hari adik-adik. Kita sudah 6 minggu loh mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan seluruh dunia, seisi dunia ini, termasuk Tuhan menciptakan manusia seperti kita. Nah, minggu ini adalah minggu ke-7 menceritakan bagaimana Tuhan berhenti melakukan penciptaan. Tapi ingat ya adik-adik, ketika Tuhan berhenti melakukan penciptaan,
bukan berarti Tuhan butuh istirahat. Nah, tapi kalau Tuhan tidak butuh istirahat, kenapa Tuhan harus berhenti? Nah, gini loh adik-adik, Lose jelaskan ya, kenapa di hari yang ketujuh Tuhan berhenti melakukan penciptaan. Nah, kita tadi Lose sudah singgung ya, di hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan sudah melakukan banyak sekali penciptaan. Seperti Tuhan menciptakan terang dan gelap, lalu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan juga menciptakan manusia, Tuhan juga menciptakan air, darat, dan udara, dan lain sebagainya. Tuhan banyak sekali menciptakan. Nah, kenapa di hari ketujuh Tuhan berhenti menciptakan segala sesuatu di hari ketujuh? Yaitu adalah bukan karena Tuhan butuh istirahat loh adik-adik ya. Nah, itu karena Tuhan mau menggambarkan ketika Tuhan berhenti menciptakan, dari segala penciptaannya Tuhan menggambarkan bahwa Dia mau mengajarkan kepada manusia untuk bagaimana ketika di hari ketujuh manusia pun harus berhenti melakukan segala sesuatu aktivitas, termasuk adik-adik, ya kan? Di sini, ayo siapa yang waktu sekolah di hari Minggu masih sekolah? Maksudnya tidak bicara tentang sekolah minggu ya, tapi di sekolah yang sesungguhnya. Siapa sih ini? Mungkin ada beberapa sekolah yang melakukan hari Minggu itu kita mewajibkan untuk kegiatan di sekolah. Tapi itu bukan setiap hari Minggu kan? Maksudnya yakin juga tidak setiap hari Minggu. Karena apa? Mungkin ada kegiatan tambahan atau lain sebagainya. Nah, Tuhan mau ketika Dia memberi contoh, ketika Dia berhenti melakukan segala penciptaan, Tuhan mau mengajarkan kepada manusia, ya, kepada manusia untuk beristirahat dari segala kegiatan seperti adik-adik. Nah, adik-adik ketika hari Minggu libur kan, makanya tadi ada yang bangunnya kesiangan. Tapi Lose juga percaya pasti ada beberapa yang bangunnya pagi-pagi. Nah, tapi ingat ya, jangan lupa mau bangun kesiangan atau bangun pagi, tetap luangkan waktu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, bernyanyi, mengikuti kelas online ya adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Seperti penjelasan Lose, Tuhan mau menggambarkan bagaimana ketika Dia berhenti menciptakan segala seisi dunia ini, Dia mau manusia juga mengikutinya, berhenti, beristirahat, melakukan segala aktivitas. Dan ketika kita beristirahat, kita harus untuk apa? Harus rajin mencari Tuhan. Ingatlah adik-adik ya, ketika Tuhan berhenti, ketika Tuhan melihat penciptaannya di hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan melakukan sesuatu, yaitu Tuhan menguduskan semua penciptaannya di hari ke-7. Maka dari itu Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berhenti melakukan segala aktivitas, beristirahat, nah Tuhan juga mau mengajarkan bahwa ayo adik-adik kita menguduskan diri untuk datang kepada Tuhan. Nah,
Saya yakin adik-adik pasti sangat rajin ke gereja. Apalagi mengikuti secara online dan offline. Wah, pasti seru sekali. Adik pasti senang sekali. Nah, dari itu belajarlah kita menguduskan diri kepada Tuhan. Kita harus rajin mencari Tuhan, datang ke gereja, mengikuti kelas offline setelah kita mengikuti kelas online. Nah, jadi inilah yang mau saya ceritakan ketika Tuhan berhenti melakukan segala penciptaannya. Tuhan memutuskan penciptaannya. Nah, Tuhan mau mengajarkan bahwa kita juga harus berhenti melakukan segala aktivitas kita, dan kita juga harus memutuskan diri kita untuk mencari Tuhan. Nah, karena itu rajin-rajinlah kita ke gereja, kita berjumpa dengan teman-teman, bernyanyi bersama-sama, dan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Agar apa? Agar kita semakin mengenal tentang Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan kita, untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Oke adik-adik? Oke, kalau gitu langsung mau mengajak adik-adik untuk membaca sebagian firman Tuhan agar adik-adik paham. Oke, kita buka kitab kita ya di Kejadian pasal yang kedua ayat 2b sampai 3a. Oke, kalau sudah ketemu, kita baca pelan-pelan ya. Kita baca firman Tuhan ini untuk menjelaskan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 2a sampai 3a. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Nah, ya, pada hari ketujuh Allah berhenti melakukan segala penciptaan, dan pada hari ketujuh Allah menguduskan segala penciptaan. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, nanti kita ketemu lagi ya nanti sore jam 4 sore. Jangan lupa ya. Oke, sampai jumpa nanti sore. Dadah. Oke adik-adik, tadi udah dengan cerita firman Tuhan dengan baik kan? Adik-adik masih ingat gak ceritanya tadi yang disampaikan? Nah, contoh tanya dulu nih, siapa yang masih ingat penciptaan hari pertama? Tunjuk tangannya dari rumah dan jawab. Hari pertama Tuhan menciptakan? Ya, menciptakan terang dan gelap. Benar sekali, jangan dilupakan ya adik-adik. Terus hari kedua, Tuhan menciptakan apa adik-adik? Ayo jawab. Ya, Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Hari ketiga, jawab di rumah. Tuhan menciptakan apa pada hari ketiga? Tuhan menciptakan
lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Nah, hari keempat adik-adik, hari keempat ini Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit. Nah, apa adik-adik yang ada di langit kalau adik-adik lihat? Apa adik-adik? Iya, benar sekali, yaitu Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan apa adik-adik? Ya, benar sekali, Tuhan menciptakan binatang yang ada di laut, yaitu ikan dan sebagainya, dan juga binatang yang ada di udara. Apa itu adik-adik? Burung, terus ada juga kupu-kupu, capung, banyak sekali yang Tuhan ciptakan. Nah, hari ini hari ke-6 di mana Tuhan terakhir kali menciptakan dan dia tidak menciptakan lagi dan berhenti di hari ke-6 ini adik-adik. Ayo, apa hari ke-6 ini? Hari ke-6 ini penciptaan yang sangat penting yang Tuhan ciptakan. Ayo, apa adik-adik? Iya, benar sekali, Tuhan pada hari ke-6 selain menciptakan binatang-binatang yang ada di darat, Tuhan juga menciptakan manusia adik-adik. Manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Siapa namanya tadi? Manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Ayo sebut namanya. Ada dua orang loh adik-adik. Suami istri nih, pasangan yang Tuhan ciptakan. Siapa? Ya, benar sekali, yaitu Adam dan Hawa. Nah, kita semua manusia ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi manusia pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam dan Hawa. Kalau adik-adik ditanya sama lause-lause di sekolah atau sama contoh-contoh lause di sekolah minggu, siapa manusia pertama yang Tuhan ciptakan adik-adik? Nah, adik-adik udah bisa jawab nih, yaitu Adam dan Hawa. Oke, diingat ya, itu hari ke-7 Tuhan sudah tidak menciptakan lagi. Nah, adik-adik pasti penasaran kan hari ke-7 itu Tuhan ngapain? Makanya ikuti terus sekolah minggu. Nanti adik-adik pasti akan dengar ceritanya. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Ayo berdiri sekali lagi yuk. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita nyanyikan satu lagu, Happy Ya, Happy Ye. Ikuti gerakan contoh sekali lagi dengan penuh semangat. Karena kita dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Ayo sikap doa yang baik sekali lagi. Ikuti doa contoh dengan pelan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah offline jam 4 sore ya. Adik-adik semua harus datang ya. Nanti contohkan, tanya adik-adik cerita yang disampaikan di sekolah minggu online apa. Nah, di sekolah minggu offline adik-adik harus bisa jawab ya. Oke, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Kalau gitu bye-bye adik-adik semuanya, Tuhan berkati.